Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak bindeng nih, agak flu. Baik, selamat bertemu kembali di mata kuliah Sistem Kendali Penggerak minggu ketiga ya. Minggu ketiga di mana minggu lalu kita sudah mereview soal alat yang akan kita pakai secara terus-menerus ya, yaitu transformasi Laplace. Dan minggu ini kita lanjutkan pembahasannya kepada kemampuan dasar berikutnya, yaitu pemodelan. Pemodelan matematis, pemodelan dinamis terhadap sistem-sistem mekanika. Saya biasa akan mengundang salah satu kelompok untuk presentasi. Yaitu kelompok yang beruntung kali ini adalah kelompok 5. Ya, kelompok 5. Ada kelompok 5? Ada, Pak. Ya. Ya, silakan dipersiapkan. Ada anggota kelompoknya semua? Komplit, Pak. Oh, ya, alhamdulillah. Silakan dipersiapkan. Dan sebelum dimulai ya presentasinya, tolong betul-betul diperhatikan bab ini ya, karena bab ini itu kunci. Kalau bab yang lalu itu adalah alat kerja ya, kalau bab yang ini itu adalah kunci ya. Karena saya sudah mengajar mata kuliah ini bersemester-semester, saya bisa katakan kalau ada bab yang menyebabkan seorang mahasiswa gagal di mata kuliah ini, itu adalah bab yang sekarang akan dibahas. Kalau bab ini Anda gagal untuk paham, maka bab-bab berikutnya makin tidak jelas ya, makin abstrak ya. Dan biasanya kegagalan itu terjadi karena kuncinya di bab ini tidak paham. Jadi betul-betul harus diingat, bab yang ini harus betul-betul dipahami semaksimal mungkin. Kalau nggak paham, tanya ya. Kalau nggak paham, tanya. Dan ini menjadi kunci untuk memahami bab selanjutnya. Sambil presentasi nanti, kalau ada yang, saya yakin setiap kelompok pasti sudah membaca sendiri ya baru saya presentasi. Tapi kan kita tahu ya, sudah membaca, sudah membuat presentasi, belum tentu sudah paham. Jadi kalau ada yang tidak paham, silakan tanya kepada presenter yang sekarang ya. Nanti kalau presenter tidak sanggup menjawab, saya coba bantu ya. Jadi sekali lagi tugas saya memfasilitasi Anda untuk belajar supaya belajarnya menjadi mudah. Jadi tempat, ruang untuk belajar ini sepenuhnya adalah milik Anda ya. Jadi sekarang kalau teman Anda presentasi, Anda nggak paham ketika Anda mempelajari itu sendiri, Anda bisa tanya sama teman Anda. Siapa tahu teman Anda lebih bisa menangkap dibandingkan Anda ketika membaca ya. Baik, sebelum dimulai, yang belum on cam, silakan on cam. Ya. Ini untuk menjaga fokus ya, supaya Anda fokusnya terjaga.
dan juga menghargai pembicara ya ketika Anda berbicara. Yang belum on cam, silakan on cam. Baik, sudah siap kelompok 5? Sudah Pak. Ya. Apa share screen-nya sudah terlihat Pak? Ya, sudah terlihat. Silakan dimulai. Dari Tio dulu. Silakan Tio. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang chapter 3 dan chapter 4. Kelompok 5 dan Rizky Wimartiota I041970, Prayoga Wiraadi I041974, Raffi Kurnia Yahya I041977, Raffi Pradityo I041978, Rani Dwi Larasati I041981. Next. Next. Pada chapter 3 ada mengenai mechanical system. 3.1 ada introduction, 3.2 mechanical element, 3.3 mathematical modeling of simple mechanical system, 3.4 ada work, energy, and power. Introduction. Pada sistem satuan terdapat dua jenis yang biasa digunakan, yaitu ada yang pertama ada International System atau SI, yang kedua ada British Engineering System. Pada tabel di bawah ini adalah contoh sistem satuan yang digunakan. Next. Yang pertama ada massa. Massa adalah suatu kuantitas zat yang dianggap konstan. Persamaan yang digunakan untuk menentukan massa adalah M sama dengan W per G. Yang G adalah percepatan gravitasi bumi. Pada SI biasanya digunakan satuan kilogram, pada BS biasanya digunakan satuan LB. Next. Lalu ada force atau gaya. Gaya didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebabkan benda bergerak. Terdapat dua jenis gaya, yaitu yang pertama ada contact force, bekerja dengan kontak secara langsung. Yang kedua ada field force, tidak kontak secara langsung. Pada satuan SI biasanya digunakan Newton, pada BS biasanya Poundal, dan juga ada KGF dan LBF. Ini ada tabel konversi untuk memudahkan konversi dari satuan. 3.2 mechanical element. Ada 3 tipe elemen dasar, yaitu ada inersia, spring, dan damper. Inersia dapat didefinisikan sebagai perubahan gaya yang diperlukan untuk membuat perubahan satuan dalam percepatan sudut. Spring adalah elemen mekanis yang dapat dibentuk oleh gaya atau torsi eksternal yang diterapkan pada elemen. Lalu damper yaitu elemen mekanik yang membuat energi dalam bentuk panas, alih-alih menyimpannya. Next. Persamaan yang digunakan pada inersia, yang pertama ada massa, inersia massa yaitu sama dengan change in force per change in acceleration kali N per M per S kuadrat or kilogram. Lalu ada moment of inertia sama dengan change in torque per change in angular acceleration kali N M per radian per second kuadrat or kilogram min M kuadrat. Spring, seperti yang dapat kita lihat pada gambar A, itu merupakan gerak translasi saja, di mana X adalah panjang alami pegas yang terpasang pada salah satu ujungnya dan ujung lainnya bebas. Jika terdapat gaya pada ujung bebas, pegas diregangkan.
Perpanjangan pegas ditunjukkan dengan X, sehingga gaya yang timbul pada pegas sebanding dengan X. Persamaannya itu F sama dengan K kali X. K merupakan konstanta pegas pada titik P, gaya pegas F bekerja berlawanan dengan arah gaya yang bekerja pada titik P. Lalu seperti gambar B, P dan Q adalah ujung pegas yang dibelokkan karena gaya F yang diterapkan pada setiap ujung. Manjang alami pegas adalah X, Elingasin itu pegas adalah X1 min X2. Sedangkan sehingga gaya pada pegas dapat dihitung dengan F sama dengan K kali buka kurung X1 min X2. Pada titik P, gaya pegas F bekerja ke kiri. Pada titik Q, gaya F bergerak ke kanan. Seperti pada gambar A, salah satu ujungnya tetap dan torsi T yang diterapkan ke ujung lain, perpindahan sudut ujung bebas theta, sehingga torsi T yang timbul pada pegas puntir adalah T sama dengan K kali theta. Pada ujung bebas, torsi ini bekerja pada pegas torsi dalam arah yang berlawanan dengan torsi T yang diterapkan. Lalu seperti pada gambar B, torsi yang sama besarnya tetapi berlawanan arah diterapkan pada ujung pegas. Dalam hal ini, torsi T yang bekerja pada pegas torsi adalah F sama dengan K kali buka kurung X1 min X2. Di setiap ujung torsi pegas bekerja dalam arah yang berlawanan dengan torsi yang diterapkan di ujung itu. Kalau torsi harusnya T juga ya? Betul nggak? Iya. Jadi harusnya kalau torsi gimana? T sama dengan? T sama dengan K kali theta. Kalau yang bawahnya? Sebentar, Pak. Nah, enggak dong. Itu kan udah aja. Yang di atasnya K kali theta, berarti yang bawahnya harusnya? Sama. Samanya tuh gimana? T sama dengan? T sama dengan K kali theta juga. Bentar, Pak. Sebentar, saya ragu. Kalau atas K kali theta, di bawah berarti K kali? K kali Gambarnya theta 1 min theta 2. Nah, Oke, saya salah masukin rumus kemarin sih. gitu. Saya lanjut coba. Next. Pada kurva di samping, yaitu kurva karakteristik gaya perpindahan untuk pegas linier dan non-linier. Untuk pegas linier, konstanta pegas K dapat ditentukan oleh yang pertama yaitu pegas translasi sama dengan change in force per change in displacement of spring kali N per M. Lalu ada pegas torsi sama dengan change in torque per change in angular displacement of spring kali N min M per radian. Konstanta pegas menunjukkan kekakuan. Nilai K yang besar sesuai dengan pegas yang keras. Nilai K yang kecil untuk pegas yang lunak. Kebalikan dari konstanta pegas K disebut kepatuhan atau kapasitansi mekanik C. C sama dengan 1 per K. Lalu damper. Damper ada damper translasional, yaitu pada damper translasional gaya yang bekerja pada garis yang sama dengan besaran yang sama tetapi memiliki arah yang berlawanan. Seperti pada gambar A di samping. Apabila X.1 dan X.2 merupakan kecepatan dari piston saat X1 dan X2, maka diketahui gaya yang bekerja dari persamaan ini yaitu F sama dengan B kali buka kurung X.1 min X.2 tutup kurung sama dengan Bx. Keterangannya B adalah koefisien viscous friction. Lalu ada damper torsional seperti pada gambar B di samping, yaitu pada damper torsional suatu torsi T pada peredam sama besarnya tetapi arahnya berlawanan yang memiliki kecepatan angular theta.
Besar torsi dapat diketahui melalui persamaan T sama dengan B kali buka kurung dot 1 min theta dot 2 tutup kurung sama dengan B dot theta. Keterangan B sama dengan koefisien viscous friction. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Tito. Kesimpulannya bedanya spring sama damper itu apa ya? Kalau dua-duanya itu kerjanya bisa barengan, tapi kalau spring itu lebih kalau damper itu lebih ke menjaga persamaannya apa? Persamaannya sama-sama meredam getaran atau meredam pergerakan. Meredam itu definisi meredam itu gimana? Meredam itu gimana definisi? Meredam itu menyerap getaran. Kalau spring menyerap nggak? Spring itu menyerap getaran nggak? Kalau spring enggak, tapi kalau damper iya, Pak. Nah, berarti nggak sama dong. Iya. Persamaannya dulu, persamaannya. Ini baru bicara komponen ya. Persamaannya antara spring dan damper itu apa? Atau ada yang lain yang mau bantu mungkin? Apa persamaannya? Antara spring dan damper itu ada kesamaan di dua hal ini. Dua komponen ini tuh punya persamaan. Apa persamaan? Izin menjawab, Pak. Iya, ya, silakan. Menurut saya kalau spring dan damper itu persamaannya, jadi kalau spring itu kan kalau misalnya pegas ditarik ke bawah kan dia akan memberi kayak ada gaya tarikan ke arah yang sebaliknya. Nah, sama halnya dengan damper itu jadi dia bisa meredam itu dengan cara memberikan gaya ke arah sebaliknya sehingga nanti gaya yang ke sana itu akan berkurang gitu, Pak, kalau menurut saya. Jadi istilahnya kayak menghentikan laju gayanya gitu, memberikan gaya ke arah sebaliknya. Apa kata kuncinya tadi apa? Arah sebaliknya ya? Iya, Pak. Arah sebaliknya. Dua-duanya memberikan gaya arah sebaliknya. Dua-duanya memberikan gaya arah sebaliknya itu kalau dalam ilmu fisika, ilmu teknik mesin disebutnya itu gaya reaksi. Jadi dua-dua komponen ini, spring dan damper itu gayanya tuh sifatnya gaya reaksi. Jadi gaya reaksi itu hanya akan ada kalau ada aksi. Kalau ada aksi. Jadi nggak ada tuh ceritanya Anda lagi duduk-duduk diem, sebelah Anda tiba-tiba ada spring juga lagi diem, tiba-tiba springnya dorong Anda sendiri itu nggak mungkin terjadi. Spring hanya akan mendorong Anda kalau Anda berikan gaya terlebih dahulu atau Anda ubah panjang springnya, baru dia ngasih gaya. Jadi dia itu hanya komponen yang memberikan gaya reaksi. Gaya reaksi itu artinya harus ada gangguan dulu dari luar. Damper juga begitu. Damper itu juga hanya ngasih gaya reaksi. Nggak ada damper itu, contoh damper itu apa? Shock breaker itu ya. Kalau Anda punya shock breaker. Atau damper yang paling sering Anda interaksi setiap hari itu bantal lah. Bantal itu tuh damper. Kenapa? Karena bantal itu memberikan gaya reaksi kepada kepala Anda gitu. Ya tentu saja yang namanya bantal itu ya ada springnya, ada dampernya.
Buktinya ada springnya apa? Kalau Anda angkat kepala Anda, bantalnya kembali ke bentuk semula ya, menggembung lagi. Nah, tapi bedanya apa? Kalau dia sama-sama gaya reaksi, bedanya spring sama damper ini apa? Apa bedanya? Apa yang presentasi tadi? Radityo. Apa bedanya Radityo? Kau kan tadi membacakan persamaannya segala macam tuh ya. Apa bedanya? Kalau yang tadi itu kan yang satunya menyerap, yang satunya enggak ya, Pak? Perbedaannya. Nggak, jangan pakai bahasa menyerap atau enggak, itu arti fisisnya jadi relatif itu. Menyerap itu, definisi menyerap itu apa? Harus tepat ya, harus akurat pendefinisian. Apa perbedaannya? Kan tadi ada persamaan itu, lebih paling pas itu didefinisikan dengan persamaan. Dan itu jelas perbedaannya. Apa perbedaannya, Raditya? Saya kurang paham sih, Pak, kalau bedanya. Tapi kalau kerjanya sih biasanya... Coba lihat tadi spring. Nah, lihat persamaannya spring itu apa? Jadi jangan sebagai insinyur jangan alergi lihat persamaan ya. Kan persamaan kamu tulis sendiri di situ. Kamu lihat persamaannya. Apa yang membedakan persamaannya spring dengan persamaannya damper? Jangan bilang nggak tahu, di situ ada jawabannya di situ. Ada yang lain yang bisa bantu? Ada yang bisa melihat perbedaannya di persamaan apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau dari persamaannya kan, kalau yang spring itu bentuk translasinya X1 itu X1 min X2 ya. Berarti itu arah satu dimensi berarti. Nah, kalau misalkan yang tadi yang damper yang ada tetanya itu ke angulernya kan berarti ada kan itu juga spring juga ada yang pakai teta, itu kan spring rotasi ya. Kan Anda tahu spring itu ada yang spring geraknya cuman ditarik panjang pendek. Ada juga spring yang diputar gitu ya. Diputar. Translasi linier ya. Translasi yang arahnya garis lurus itu dinyatakan oleh perpindahan posisi X gitu ya. Tadinya di sini pindah ke sini, nah itu posisi X-nya berubah. Tapi kalau translasi angular ya, translasi yang sifatnya melingkar itu kan tidak dinyatakan oleh perpindahan X. Perpindahannya adalah perpindahan sudut ya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini ya, ada seperti ini berubah dari posisi sudutnya tadinya 0 ke sudut 90 gitu ya. Ini translasi juga ini. Sehingga kalau springnya itu spring linear spring ya. Linear spring ya panjang pendek artinya translasinya linear. Tapi kalau sudut ya muter. Itu dua-duanya spring ya. Tapi sekarang spring sama damper. Titik perbedaannya di mana? Dari menjawab, Pak. Ya, silakan. Fungsinya berbeda, Pak. Fungsinya berbeda. Bedanya? Misalkan itu telah diberi tekanan atau
gaya nanti dibalik lagi damper, dia nggak langsung balik lagi gitu Pak. Jadi misalkan ada di shock breaker motor, itu sebenarnya penggunaannya ada dua gabungan gitu Pak, dari damper sama dari damper sama spring. Jadi springnya itu buat balikin lagi posisinya, terus dampernya itu buat nahan biar nggak mental gitu Pak. Nggak mental. Nah, ini juga perlu lebih akurat ya definisinya apa? Nggak mental itu, definisi mental itu gimana? Mental, kenapa sesuatu mental? Ada? Jadi misalkan kalau shock breakernya itu spring doang atau per doang, nanti bagian motor atasnya itu nggak balik ke posisi sebelumnya gitu Pak. Jadi dampernya itu menahan biar energi yang dari springnya itu nggak terlalu berlebihan. Nggak terlalu berlebihan. Kenapa bisa begitu? Nah, balik lagi, ini pertanyaannya mendasar ya. Jadi jangan diperumit pertanyaannya. Yang membedakan kerjanya spring sama damper itu apa? Kalau persamaannya tadi sama-sama merupakan komponen yang hanya bisa memberi gaya reaksi. Gaya reaksi itu adalah gaya yang hanya diberikan ketika ada aksi. Ini kan hukum ketiga Newton. Nah, cuman sekarang ada hal yang sangat membedakan ya, secara prinsip antara spring sama damper. Dua-duanya sama-sama gaya reaksi, tapi beda. Bedanya di mana? Saya boleh coba jawab, Pak? Ya, silakan. Kalau dari persamaannya tadi kan, kalau spring itu dia makainya K ya, konstanta pegas. Tapi kalau yang damper itu dia pakainya B, koefisien viscous friction. Kalau B itu apa bedanya K sama B? Kalau B itu kan viskositas ya, koefisien viskositas dari yang ada di dampernya itu. Kalau konstanta pegas ya berarti springnya itu sendiri ya, Pak. Ya sekarang kalau gitu bedanya hanya di konstantanya dong. Masa cuma begitu aja? Kalau saya punya spring 1, spring A gitu ya, K-nya katakanlah nilainya 10. Saya punya spring yang kedua, konstanta K-nya 100. Dua-duanya spring. Nggak tiba-tiba yang satu jadi damper kan? Izin lanjutkan tadi yang jawaban dari Rafif, Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Tadi kan yang udah dijelasin dari Rafif kan kalau yang spring itu menggunakan koefisien pegasnya. Kalau yang damper ada viscous friction. Nah, kalau di shock breaker sendiri itu biasanya tidak hanya shaft-nya atau apanya gitu. Tapi di situ ada pelumas atau cairannya juga di situ yang mempengaruhi kekentalan juga dari gesekan di silindernya kalau nggak salah. Jadi nanti yang dipakai di situ koefisien dari cairan pelumas viscous friction-nya itu, Pak. Mungkin nggak damper nggak pakai cairan? Nggak mungkin. Mungkin. Ada namanya friction damper. Jadi damper kering istilahnya. Damper nggak ada cairannya. Contoh yang tadi saya kasih tuh ya, contoh tuh ya bantal tuh ya. Bantal itu fungsinya sebagai damper juga. Nggak ada cairannya dia. Jadi bukan masalah dia soal dia viskos. Ya, viskos salah satu jenis elemen yang menghasilkan efek damping. Tapi damping secara umum tidak berarti harus viskos. Nah, ada itu tertulis jelas di situ perbedaan yang prinsip di slide-nya itu antara spring dengan damper. Pak. Ya. Saya izin menjawab, Pak. Ya, mungkin saya lihat dari perbedaan rumusnya antara spring dan damper itu kan pada spring itu kan F sama dengan KX. Sedangkan yang pada damper itu B X dot. Nah, itu bisa digarisbawahi antara X dan X dot. X itu sepaham saya itu perpindahan, sedangkan X dot itu turunan dari X tadi perpindahan, yaitu berupa kecepatan. Iya. Itu perbedaannya. Ini tertulis secara jelas nyata gitu ya. Perbedaannya bukan yang terutama bukan di sini, kan konstanta aja. Anda bisa berapapun konstanta. Tapi yang paling membedakan itu adalah nih titik yang ada di atas. X dengan X dot.
X ini adalah posisi, ya. X dot ini adalah dx dt. Perubahan posisi. Jadi dua-duanya menghasilkan gaya reaksi. Tapi perbedaan yang prinsip adalah sebuah spring itu akan memberikan gaya reaksi ketika posisinya berubah, ya. Posisinya tadinya di sini, posisinya di X1 gitu ya. Terus tiba-tiba diubah di X2 gitu. Maka perubahan posisi tadi ya menghasilkan gaya reaksi. Bayangin kalau Anda punya spring begini ya, pair. Terus tiba-tiba Anda tarik pairnya ini ya, lebih panjang begitu. Maka dia akan berusaha menarik ini untuk kembali ke posisinya semula gitu ya. Ini gaya yang direaksikan atau gaya reaksi dari sebuah spring akibat posisinya dirubah nih. Tadinya posisinya sama-sama di sini, satunya ditarik ke sini, terus dia memberikan gaya. Ini tidak memberikan gaya, ini memberikan gaya. Dan dia hanya akan memberikan gaya ketika panjangnya sudah diubah. Gitu. Sebuah damper, ya, beda. Sebuah damper itu, ya, tadinya panjangnya di sini, terus tiba-tiba dia ditarik ya, panjangnya di sini. Keberadaan posisi yang berbeda ini tidak akan memberikan gaya, tapi dia akan bereaksi dalam prosesnya dari posisi A ke posisi B. Bisa bedain ya. Tapi ketika sudah ada di posisinya ini ya dia nggak ngasih gaya apa-apa. Dia hanya ngasih gaya dalam proses ketika ya, posisinya dari posisi A ini berjalan diubah ke posisi B. Cara gampangnya, spring ini ngasih gaya reaksi selama posisinya belum berubah ke posisi awal. Tapi damper hanya ngasih gaya reaksi ketika dia bergerak. Jadi kalau dia sudah berhenti, nggak bergerak, dia nggak ngasih gaya reaksi. Nah, kenapa bisa begitu ya? Sebuah spring tadi kan kerja dengan konsep gaya hukum Hooke ya. Ini adalah konsep elastisitas ya. Elastisitas material. Kalau Anda sudah ngambil mata kuliah material, Anda tahu material itu punya daerah elastis ya dan punya daerah plastis. Ketika dia berada pada daerah elastisnya ya, maka dia akan menyimpan gaya. Jadi ketika dia ditarik di sini menyimpan energi ya yang dipakai untuk mengembalikan lagi posisinya ke posisi semula. Tapi damper tidak bekerja dengan cara seperti ini. Damper itu sifatnya kalau tadi menyimpan energi ya. Menyimpan energi ini istilahnya mendisipasikan energi. Kita memahami konsep disipasi energi itu dengan istilah menyerap gitu ya. Menyerap energi. Atau yang tadi disebut meredam gitu ya, meredam. Tapi ini istilah-istilah yang turunan ya. Mendisipasikan energi itu artinya mengubah energi gerak menjadi energi lain ya. Makanya tadi saya bilang yang namanya damper itu tidak selalu bentuknya viskos. Ya. Anda misalkan punya permukaan yang kasar ya. Kemudian Anda punya sesuatu yang bergerak di situ. Dia menggesek permukaan yang kasar ini juga mengubah ya. Energi gerak diubah menjadi gaya
gaya gesek yang menghasilkan panas. Ini juga efek damping. Efek damping lain misalkan Anda jalan ya, Anda naik sepeda gitu ya. Antara ban dengan jalan ini kontak nih. Dia ada gaya gesek. Gaya gesek ini memberikan efek redaman. Apa buktinya? Kalau Anda naik sepeda, ya, jalan lurus gitu, terus Anda berhenti mengayuh sepeda itu, maka pada suatu ketika sepeda itu akan berhenti sendiri. Kenapa? Karena sepeda ini energinya didisipasikan akibat terjadi gesekan antara ban dengan jalan. Kalau nggak ada energi yang hilang, maka seperti yang Newton bilang di hukum yang pertama ya, sebuah benda itu akan bergerak terus dengan kecepatan konstan, ya, selagi tidak ada gaya yang bekerja pada dirinya. Gitu. Maka dia pasti akan jalan terus nih, nggak berhenti-berhenti nih. Kalau Anda pernah nonton film yang di luar angkasa, tuh Gravity atau apa gitu ya, Anda kan lihat di situ fenomena visualisasi kalau astronot itu udah bergerak, kalau tidak ada sesuatu yang menghentikan dia, maka dia akan gerak terus. Karena sangat kecil gaya-gaya, rugi-rugi gaya yang bekerja pada objek ya, di luar angkasa. Jadi ini juga efek damping ini sebetulnya dalam konteks ini ya. Dan spring ya, yang tadi disebut F sama dengan Kx, ini adalah spring ideal spring gitu ya. Kenapa? Karena kalau ideal spring, ya, Anda punya sebuah spring, terus kemudian Anda tarik ke satu posisi, Anda lepas, maka dia gayanya akan mengembalikan ke posisi ini. Tapi pada posisi ini dia bergerak kecepatannya besar sehingga dia akan lebih posisi yang lain. Kemudian dia kembali lagi, maka dia akan menghasilkan gaya osilasi terus-menerus. Gitu. Yang mana Anda ketahui kalau spring dalam kenyataannya tidak mungkin ya. Pasti suatu ketika osilasi ini akan berhenti ya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dalam spring sendiri ada rugi-rugi. Ada efek damping istilahnya. Damping. Ada efek damping, ada rugi-rugi dalam spring yang membuat energinya hilang, lama-lama dia berhenti. Tapi konsep damper secara umum, secara prinsip, yang membedakan dia dengan spring adalah reaksi dia, damper itu terhadap kecepatan. Ini yang paling prinsip sekali. Jadi sebuah damper murni, itu tidak akan punya masalah ya. Kalau misalkan Anda tarik dia ke posisi yang tertentu lebih panjang gitu, atau Anda kompres dia ke posisi yang lebih pendek gitu ya, dia nggak akan ngelawan ketika sudah sampai di posisinya. Dia hanya akan melawan ketika Anda berproses ke arah situ. Kalau ada yang punya akses ke shock breaker kendaraan gitu ya, Anda lepas pernya, damper murni itu kalau Anda tekan pelan dengan Anda tekan kencang, itu gaya reaksinya beda. Kenapa? Karena dia bereaksi terhadap kecepatan. Atau cara paling mudah merasakan efek damping itu ya, kalau ada akses di atas meja gitu ya, atau zaman SD dulu kalau saya suka main di masjid gitu, ada karpet nih. Kalau kaki ada gesek ke atas karpet, Anda gesek pelan, sama Anda gesek kencang. Anda gesek kencang tuh dengkul Anda panas gitu. Kenapa? Karena semakin kencang gesekan antara dengkul ke atas karpet itu menghasilkan disipasi energi yang lebih tinggi.
Ada gosok tangan Anda ke atas meja, pelan, gosoknya sama Anda gosok kenceng. Ya. Kalau Anda gosok kenceng, Anda akan terasa lebih panas ya. Kenapa? Karena gaya dampingnya lebih besar. Ini penting dipahami secara mendasar sejak awal. Kalau enggak, nanti sulit membayangkan. Oke, silakan lanjut. Nah, kemudian untuk materi 3.3 kita mempunyai mathematical modeling of simple mechanical system. Jadi model matematika dari suatu mechanical system apapun dapat dibuat dengan menerapkan hukum Newton ke sistem tersebut. Pada bagian ini kita akan berhadapan dengan persoalan tentang membuat model matematika dari mechanical system sederhana. Ini ada beberapa istilah yang akan sering kita temui di sini. Yang pertama itu ada rigid body, yaitu ketika suatu benda nyata dipercepat, defleksi elastis internal selalu ada. Jika defleksi internal tersebut sangat kecil dan bisa dihiraukan, maka itu benda tersebut disebut rigid body. Kemudian ada hukum Newton. Jadi ada 3 hukum Newton. Yang pertama itu adalah menyatakan bahwa total momentum dari suatu mechanical system akan konstan apabila tidak ada gaya dari luar atau yang sering dikenal dengan kekekalan momentum. Untuk hukum Newton 2 berkaitan dengan gaya percepatan dari benda kaku translasi atau hubungan percepatan torsi atau kecepatan sudut dari benda kaku berputar atau rotating. Kemudian untuk hukum Newton 3 menjelaskan tentang aksi dan reaksi, bahwasannya setiap aksi akan memiliki reaksi dengan nilai yang sama, namun arah gayanya berlawanan. Selanjutnya, penjelasan tentang hukum kedua Newton pada gerak translasi. Di sini dinyatakan bahwa suatu benda rigid diberikan gaya pada pusat masanya pada arah tertentu. Akselerasi dari benda kaku tersebut pada arah yang sama sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa bodi tersebut. Jadi bila dinyatakan dalam persamaan itu acceleration atau percepatan itu sama dengan force dibagi mass atau gaya dibagi massa. Atau bisa dituliskan juga sebagai massa dikali percepatan sama dengan gaya. Dan jika gaya yang bekerja pada bodi tersebut lebih dari 1, maka dinyatakan sebagai berikut. M dikali A sama dengan sigma F. Nah, di mana A-nya itu adalah percepatan absolut. Terus F-nya itu adalah penjumlahan dari gaya yang bekerja. Dan perlu diperhatikan bahwa pada gerak translasi ini, semua gaya yang bekerja itu harus menuju pusat massa dari benda tersebut. Apabila ada gaya yang bekerja di luar pusat massanya, maka akan terjadi gerak rotasi yang akan dijelaskan nanti setelah ini. Nah, ini ada hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Untuk benda kaku pada rotasi dengan sumbu yang tetap, maka hukum kedua Newtonnya menyatakan J dikali alfa sama dengan sigma T, di mana J adalah momen inersia, kemudian alfa merupakan percepatan sudut, dan sigma T adalah penjumlahan torsi yang bekerja pada sumbu tersebut. Kemudian ada torsi atau momen gaya. Jadi ini merupakan sebuah aksi yang menyebabkan perubahan gerak rotasi yang bekerja pada sebuah benda. Torsi adalah perkalian dari gaya dengan jarak tegak lurus antara titik rotasi dan garis gaya bekerja. Kemudian ada momen inersia. Momen inersia J dari sebuah benda kaku pada sebuah sumbu dinyatakan sebagai berikut. Jadi J sama dengan L kuadrat D kali M, di mana dm itu adalah elemen massa dan R adalah jarak sumbu ke dm. Jadi ini ada 3 tabel dari tabel inersia. Jadi setiap bentuk silinder itu momen inersianya berbeda-beda. Jadi ini ada
ada yang silinder pepat dan silinder berlubang. Jadi untuk silinder pepat ini inersianya itu adalah setengah mr kuadrat. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada silinder berlubang, itu momen inersianya setengah m dikali r kuadrat plus r kuadrat. Nah, kemudian ada momen inersia pada sumbu tertentu. Kalau yang ini tadi kan momen inersia bila sumbunya itu terletak di sumbu geometrisnya, atau bila kalau pada silinder itu pada pusat silindernya. Nah, di sini kita akan diperlihatkan bila momen inersianya itu pada sumbu tertentu. Jadi seperti gambar pada ini, pada pada gambar di bawah ini, apabila si silindernya menggelinding, bisa dikatakan seperti itu. Di sini untuk momen inersia sumbu geometrisnya itu dinyatakan pada C aksen. Kemudian momen inersia pada sumbu tertentunya itu X aksen. Di sini juga diketahui, di sini juga dinyatakan bahwa momen inersia pada sumbu yang jaraknya X dari sumbu geometrinya dan melewati pusat gravitasinya adalah perjumlahan dari momen inersia dari sumbu geometrinya dan momen inersia dari sumbu yang baru, di mana massa dari benda tersebut terkonsentrasi pada pusat gravitasinya. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk JC itu sama dengan setengah mr kuadrat, dan Jx itu adalah mr kuadrat. Jadi seperti pernyataan di atas, untuk mengetahui momen inersianya, jadi Jx sama dengan Jc ditambah mr kuadrat, kemudian didapatkan ini sebesar 3/2 mr kuadrat. Kemudian juga ada istilah respons gaya dan respons alami. Jadi perilaku yang ditentukan dari suatu gaya itu disebut dengan force response, dan bila ditentukan oleh kondisi awalnya itu disebut natural response. Kemudian jangka waktu antara awal dari respons dan akhir dari respons tersebut disebut transient period. Setelah respons tersebar amat kecil, kondisi tersebut disebut steady state. Kemudian ini ada rotational system. Ini ada contoh permasalahannya. Jadi apabila di samping ini kita punya diagram skematik dari rotor yang dipasangkan dengan suatu bearing. Jadi momen inersia dari rotor tersebut dinyatakan oleh J, terus kemudian diasumsikan bahwa saat T-nya sama dengan 0, kecepatan angular dari rotor ini sebesar W dalam kurung 0 sama dengan WP. Diasumsikan juga bahwa gesekan dari bearing ini adalah viscous friction, dan tidak ada external torque dari luar. Kemudian akan didapatkan persamaan seperti ini. Jadi J dikali omega dot sama dengan minus B omega. Omega dalam kurung 0 sama dengan omega 0. Atau bisa dinyatakan seperti ini, J omega dot plus B omega sama dengan 0. Jadi dari mathematical model di atas, untuk output yang diinginkan itu adalah kecepatan angularnya atau omega, bukan perpindahan angularnya. Jadi untuk mencari omega T akan digunakan transformasi Laplace dari persamaan 39 tadi yang di atas itu. Jadi seperti ini untuk transformasi Laplace-nya. Kemudian bila disederhanakan nanti akan mendapatkan persamaan di bawah ini. Jadi ohm dalam kurung S itu sama dengan omega 0 per S plus B per J. Selanjutnya ini ada sistem pegas bermassa. Nah, jadi di sini untuk persamaannya, untuk persamaan matematikanya itu ada di bawah ini. Jadi MY double dot itu sama dengan sigma force sama dengan minus KY plus MG.
atau MY double dot plus KY sama dengan MG. Kemudian bila kita mensubstitusikan Y sama dengan X plus static deflection-nya, maka akan didapatkan MX double dot plus K kali X plus static deflection sama dengan M kali G. Kemudian bila disederhanakan akan mendapatkan persamaan di bawah. Kemudian ada free vibration. Jadi untuk sistem pegas bermassa dari gambar di atas ini diasumsikan bahwa massa ditarik ke bawah kemudian dilepas dengan kondisi X dalam kurung 0 dan X dot 0. Maka dalam kasus ini massa akan berosilasi dan gerakannya akan periodik dengan mengasumsikan displacement-nya tetap linear. Gerak periodik yang kita observasi saat benda itu berosilasi dari titik equilibrium-nya disebut free vibration. Kemudian kita memiliki persamaan MX double dot plus KX sama dengan 0. Dan menggunakan transformasi Laplace pada kedua sisinya, maka didapatkan persamaan di bawah ini. Kemudian dari perhitungan ini akan didapatkan perhitungan untuk rumus untuk menghitung periode, frekuensi, dan natural frekuensinya. Untuk periodenya sendiri, ada rumus T sama dengan 2pi per akar K per M, satuannya second. Kemudian untuk frekuensinya dari free vibration-nya didapatkan rumus itu F sama dengan akar T sama dengan akar K per M per 2pi, satuannya Hertz. Dan untuk natural frekuensinya itu omega n sama dengan 2pi Fn sama dengan akar K per M radian per second. Kenapa solusinya ada cost-nya ya? Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok? Ini kan balik lagi ke soal transformasi Laplace ya. Ya. Inverse transformasi Laplace dari XS ini dinyatakan dalam bentuk persamaan sinusoidal. Ada sin, ada cos. Artinya apa itu? Artinya apa kira-kira? Kalau sebuah fungsi, ya, fungsi Laplace, kemudian di-inverse, hasilnya ada sin dan cos-nya, maka apa gitu? Ada nilai E-nya. Ada nilai? Ada nilai apa ya? E. Nilai E. Yang E pangkat. Iya. E pangkat alfa. Kalau kita lihat ya, kita ingat-ingat lagi pelajaran minggu lalu nih. Sebuah bentuk fungsi Laplace ketika di-inverse, itu saya bilang dia solusinya nggak akan jauh-jauh. Pasti E pangkat minus sigma T, ya. Atau E pangkat minus sigma plus J omega T gitu ya. Atau E pangkat minus sigma minus J omega T gitu ya. Nggak akan jauh-jauh dari itu. Yang dimana ini adalah bentuk konjugat kompleks
ini pasti nanti akan jadi pasangan sin dan cos. Gitu ya. Pertanyaannya, kalau sebuah inverse Laplace, ya, ujung-ujungnya menghasilkan xt yang sama dengan bla 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 sin plus bla 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 cos gitu ya. Artinya apa? Fungsi sinusoidal itu menyatakan bahwa terjadi apa? Jadi osilasi ya. Terjadi osilasi. Namanya osilasi itu pasti geraknya periodik. Ya, begini gitu ya. Atau osilasinya bisa jadi osilasi yang bukan sinusoidal ya. Namanya osilasi itu pasti gerak periodik. Namanya gerak periodik pasti punya periode. Kalau periode ada, itu bisa ditulis sebagai frekuensi. Apa bedanya periode dengan frekuensi? Periode itu menyatakan apa, frekuensi menyatakan apa? Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk periode sendiri itu menyatakan waktu yang dibutuhkan dari dari satu siklus gitu, Pak. Waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu siklus ya. Iya, kalau frekuensi itu banyaknya siklus dalam 1 detik. Ya, betul. Periode, jadi kalau ini satu siklus, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya dari sini ke sini. Nah, itu waktu. Sementara frekuensi adalah berapa banyaknya ini yang terjadi dalam waktu 1 detik. Katakanlah 1 detiknya di sini nih, 1 second. Nah, ini berapa banyak siklus. Gitu. Nah, hanya saja yang perlu penting diperhatikan adalah dalam standar unit engineering itu jarang digunakan frekuensi itu dalam satuan hertz, tapi yang lebih sering digunakan adalah satuan radian per second. Karena radian itu menjadi unit yang lebih standar, sehingga pernyataan frekuensi itu lebih sering dinyatakan sebagai omega dibanding frekuensi F. Gitu. Dan di sini dinyatakan ada yang namanya frekuensi natural, ya, yaitu omega n. Frekuensi natural itu apa? Frekuensi natural itu ya. Coba balik yang tadi. Frekuensi natural itu adalah frekuensi alamiah dari sebuah benda. Setiap benda itu punya frekuensi natural. Ya, setiap benda itu punya frekuensi natural. Apapun itu ya. Badan kita tuh punya frekuensi natural. Ya. Bahkan frekuensi natural badan kita tuh bisa jadi beda-beda ya. Kepala, tangan, dan lain-lain itu bisa beda-beda. Membayangkannya frekuensi natural paling mudah itu Anda bayangkan kalau Anda ada yang suka main gitar. Senar gitar itu kan kalau Anda setem ya, ada tuning ya istilahnya. Anda putar gitu, tensionernya, Anda kencengin senarnya gitu kan. Bunyinya kan berubah-berubah. Satu, bunyi yang dihasilkan senar itu ketika Anda tarik pada tingkat tegangan tertentu, bunyi itu adalah frekuensi natural dari benda tersebut, dari senar itu. Cirinya itu adalah frekuensi naturalnya apa? Kalau Anda dekatkan senar itu dengan sumber bunyi lain yang frekuensinya persis sama dengan frekuensi natural si senar tadi, dia akan bergetar. Bergetarnya si senar tadi tanpa disentuh hanya karena didekatkan frekuensi lain itu disebut sebagai resonansi. Maka frekuensi natural ini adalah frekuensi diri yang menyebabkan terjadinya resonansi.
resonansi. Resonansi terjadi akibat sebuah benda yang punya frekuensi natural tertentu berosilasi akibat adanya sumber gelombang atau sumber getaran dengan frekuensi yang identik. Dan ini sesuatu yang bisa menjadi sangat serius, ya, pada beberapa hal. Kalau Anda pernah baca ya di berita, misalkan jembatan runtuh gitu ya. Sebuah jembatan bisa saja runtuh karena beresonansi. Jadi misalkan jembatan gantung begitu, karena setiap benda tadi saya katakan punya frekuensi natural, tiba-tiba misalkan si jembatan ini dilewati oleh kendaraan dari atasnya, yang kendaraan ini bergetar identik sama frekuensinya dengan frekuensi natural si jembatan. Maka jembatan ini akan bergetar dengan sendirinya, dan kalau amplitudenya cukup kuat, dia akan kolaps. Ini frekuensi natural. Biasanya frekuensi natural ini kalau dalam struktur engineering menjadi bagian yang salah satu yang paling diperhatikan dan diusahakan supaya gangguan-gangguan dari sekitarnya tidak ada yang mungkin menyamai atau jauh nilainya dari frekuensi natural yang dimiliki oleh struktur tersebut, supaya tidak kolaps. Di mobil misalnya, salah satu contoh fenomena frekuensi natural yang terjadi itu biasanya di mobil lama, ya, mobil tua. Itu seringkali kan engine mounting-nya, ya, peredam karet di mesin itu sudah tidak terlalu baik. Itu pada RPM tertentu, itu dashboard kendaraan itu bisa tiba-tiba bergetar sendiri, bunyi. Nah, itu fenomena natural frekuensi karena beresonansi dengan getaran mesin. Ini salah satu karakter-karakter yang penting diperhatikan karena nanti kita akan sering bersinggungan dengan variabel-variabel seperti natural frekuensi, kemudian osilasi, karena salah satu ciri bahwa sebuah benda itu dinamik adalah kemungkinan dia untuk bisa berosilasi. Oke, silakan lanjut. Kemudian ini ada percobaan untuk menentukan momen inersia. Jadi untuk perhitungan momen inersia sendiri pada suatu bodi mungkin itu bila bentuk geometrisnya sederhana itu dapat dilakukan dengan mudah. Namun beda halnya bila yang akan dihitung momen inersianya itu bodinya bentuknya tidak beraturan atau bahkan kepadatannya itu berbeda-beda pada setiap permukaannya. Maka perhitungannya itu akan sulit, terus juga hasilnya itu tidak kurang akurat. Jadi maka dari itu akan dilakukan suatu eksperimen untuk menghitung momen inersianya. Nah, untuk eksperimennya sendiri itu caranya adalah, jadi kita memasangkan suatu rigid body pada sebuah bearing tanpa gesekan, sehingga dia dapat berputar bebas pada suatu sumbu yang mana momen inersianya nanti akan dihitung. Kemudian kita juga akan memasangkan pegas torsional dengan konstanta pegas yang sudah diketahui pada rigid body tersebut. Nah, pegas tersebut kemudian akan sedikit dipelintir, kemudian dilepaskan, dan periode dari gerak harmonis sederhananya nanti yang akan diukur. Di gambar di samping itu jelas untuk gambaran dari eksperimennya. Jadi nanti akan didapatkan persamaan seperti ini. Jadi J double theta ditambah K theta itu sama dengan 0, atau theta double dot plus K per J theta sama dengan 0. Untuk natural frekuensinya sendiri itu omega n sama dengan akar K plus per J
periode getarnya itu T sama dengan 2pi per omega N sama dengan 2pi per akar K per J. Kemudian untuk momen inersianya sendiri dapat dihitung sebagai J sama dengan KT kuadrat per 4pi kuadrat. Kemudian ini ada sistem pegas massa peredam. Nah, jadi untuk kebanyakan sistem fisika itu dia memiliki sebuah peredam. Jadi fungsi dari peredam itu selain untuk memperlambat geraknya, namun juga dapat membuat gerak sistem tersebut berhenti seketika. Pada sistem di atas ini, untuk gerak vertikalnya bekerja 3 jenis gaya, yaitu massa, gaya pegas, dan gaya gravitasi. Kemudian untuk mengukur perpindahan massa dari posisi kesetimbangannya, gaya gravitasinya tidak akan dimasukkan pada persamaan gerak. Maka dengan mengukur perpindahan X dari posisi kesetimbangan statisnya, kita mendapatkan persamaan gerak. Ini persamaan awalnya itu kita memiliki mx double dot sama dengan sigma force sama dengan minus kx min bx dot atau mx double dot plus bx dot plus kx sama dengan 0. Untuk contohnya itu kita ada contoh kasus di bawah ini. Jadi untuk kasus ini kita menggunakan sistem yang underdamped. Jadi untuk peredam sendiri ada 3 jenis, yaitu overdamp, underdamp, dan critical damp. Kemudian kalau di sini kita menggunakan yang underdamp. Jadi untuk contohnya itu apabila M-nya sama dengan 0,1 slug, B-nya sama dengan 0,4 lb fs per feet, dan K-nya sama dengan 4 lb f per feet, maka persamaan di atas menjadi, kita masukkan itu ke persamaannya, maka 0,1 x double dot plus 0,4 x dot plus 4x sama dengan 0. Atau bila kita kalikan 10, maka jadi x double dot plus 4x dot plus 40x sama dengan 0. Kemudian menghitung gerak xt saat massa menarik ke bawah saat t-nya sama dengan 0, sehingga x dalam kurung 0 sama dengan x0, dan dilepas dengan kecepatan 0 atau x dalam kurung 0 sama dengan 0. Menggunakan transformasi Laplace akan didapatkan persamaan seperti di bawah ini. Dan bila disederhanakan dan xs-nya dikeluarkan, maka akan didapatkan s plus 4 dikali x0 per s kuadrat plus 4s plus 40. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prayoga. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang... Bentar Prayoga. Pak Fitrian, saya boleh izin minum obat dulu nggak Pak? Soalnya ya, silakan. Nanti slide-nya apa di apa? Saya oper ke yang lain dulu ya Pak. Ya, dioper ke yang lain aja. Nah, apakah sudah terlihat screen-nya? Ya, silakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang usaha, energi, dan gaya. Nah, usaha sendiri merupakan hasil kali antara jarak dengan gaya atau torsi dan perubahan sudut bila suatu bendanya bergerak secara melingkar. Dengan gaya dan jarak dikalikan dengan arah yang sama. Jadi, contohnya jika kita ada sebuah massa M, kemudian ini kita kasih gaya, kita harus kalikannya dengan arah yang sama. Jadi kita kalikan dengan X-nya yang ini. Sehingga rumus dari usaha sendiri yaitu W sama dengan Fx. Nah, satuan dari internasional usaha ini yaitu Newton meter atau biasa disebut dengan
dengan Joule. Nah, kemudian ada energi. Energi juga dapat didefinisikan sebagai kapasitas atau kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Sebuah sistem dapat dikatakan memiliki energi bila melakukan kerja. Jumlah energi yang digunakan untuk melakukan usaha sama dengan jumlah energi yang berkurang pada sistem. Satuan energi sama dengan satuan usaha, yaitu Joule. Dari hukum konservasi energi, kita dapat tahu bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, sehingga total peningkatan energi pada sistem sama dengan jumlah energi yang masuk ke dalam sistem. Nah, pada sebuah sistem mekanik sendiri, energi yang biasanya digunakan adalah energi potensial dan energi kinetik. Yang pertama yaitu energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang disimpan oleh benda karena posisinya. Dalam sistem mekanik, hanya ada elemen massa dan bekas yang dapat menyimpan energi potensialnya. Untuk benda bermassa M dan dalam medan gravitasi bumi, energi potensial U diukur dari beberapa tingkat referensi yang diukur dari tingkat referensi yang sama. Rumus energi potensialnya adalah sebagai berikut, yaitu integral dari 0 hingga H, mg dikalikan dengan dx, atau juga bisa ditulis dengan mgh. Nah, untuk bekas translasional, energi potensialnya adalah kerja total pada bekas dengan gaya yang berada pada ujungnya pada saat ditekan atau diregangkan. Karena gaya pada bekas merupakan Kx, maka U sama dengan integral dari 0 hingga x f, dan f-nya dimasukkan ke nilai Kx-nya dimasukkan ke nilai f, sehingga ketika kita selesaikan dapat ketemu rumus setengah Kx kuadrat. Dan jika perubahan x-nya adalah x1 dan x2, maka integralnya dari x1 hingga x2. Jadi nanti rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pegas torsional, kita ganti X-nya menjadi theta. Dan gayanya menjadi gaya inersia. Jadi, delta U-nya yaitu integral dari theta 1 hingga theta 2 T di theta, atau inersianya bisa kita ubah jadi K dikalikan theta. Sehingga setelah kita selesaikan dengan sebagai berikut. Nah, ketika energi potensial itu dilepas, maka energi potensial biasanya akan terkonversi menjadi energi kinetik. Lalu yang kedua ada energi kinetik. Energi kinetik sendiri merupakan energi yang berada pada sebuah benda karena benda tersebut memiliki kecepatan. Rumus energi kinetik yaitu T sama dengan setengah mv kuadrat. Hanya pada elemen inersia yang disimpan pada energi kinetik mekanik, yang rumusnya yaitu setengah kali inersia kali theta dot kuadrat, di mana J tersebut merupakan inersia dan theta dot merupakan kecepatan angular. Nah, perubahan energi kinetik masa sama dengan usaha yang dilakukan saat masa dipercepat atau diperlambat. Sehingga perubahan energi kinetik dari massa M yang bergerak lurus dapat dituliskan dalam pasangan berikut. Yaitu nanti kita sederhanakan menjadi setengah mv dikalikan dengan mv2 kuadrat dikurangi dengan mv1 kuadrat. Nah, kemudian ada energi yang dibuang. Biasanya energi dibuang melalui damper atau peredam. Nah, perhatikan pada damper di samping. Pada satu ujung dibuat tetap dan pada satu ujungnya dibuat bebas, bergerak dari S1 hingga X2. Sehingga energi yang dibuang damper adalah sebagai berikut. F-nya yang berada pada integral tersebut kita masukkan kepada persamaan gaya di damper, yaitu P dikalikan X dot. Kemudian ketika kita pindah P-nya menjadi ke depan dan X dot-nya kita ubah menjadi dt, maka hasilnya menjadi P sama dengan integral T1 hingga T2 X dot kuadrat dt. Kemudian ada daya. Daya sendiri yaitu usaha yang dilakukan persatuan waktu. Sehingga rumus dari daya tersebut adalah dW per dt, atau perubahan usaha per perubahan waktu.
Satuan dari daya sendiri merupakan joule per second, atau yang juga bisa disebut dengan watt. Untuk menentukan rata-rata daya dalam selang waktu T2 hingga T1 dalam second, maka dapat digunakan rumus persamaan berikut. Nah, kita juga bisa menentukan persamaan gerak dengan menggunakan persamaan yang ada di energi. Dalam sebuah sistem mekanik, gesekan membuang energi sebagai panas. Sistem yang tidak menimbulkan gesekan disebut sistem konservatif. Pertimbangkan sistem konservatif di mana energi dalam bentuk energi kinetik atau potensial atau keduanya. Karena energi masuk dan keluar dari suatu sistem konservatif dalam bentuk usaha mekanik, maka dapat diperoleh persamaan berikut, yaitu delta T ditambah delta U sama dengan delta W. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat di suatu sistem di kiri bawah, itu ada spring dan tidak ada damper. Kemudian ada massa dan alasnya licin atau tidak ada gesekan. Nah, kalau tidak ada gaya luar ya, berarti kan sama aja delta W-nya sama dengan 0. Atau delta T ditambah delta U sama dengan konstan. Sehingga rumus energi kinetik dan potensialnya dimasukkan ke dalam samaan jadi seperti berikut. Nah, ketika pada matematika kita tahu bahwa 0 itu tidak boleh menjadi pembagi. Oleh karena itu, X di sini, X dot di sini juga tidak boleh sama dengan 0. Sehingga yang boleh sama dengan 0 adalah persamaan MX double dot ditambah KX-nya. Maka persamaannya tersebut menjadi MX double dot plus KX sama dengan 0. Nah, berikut adalah contoh soal di bab 3. Pada gambar di bawah ini ada sebuah simple pendulum, di mana dengan masanya berbentuk bola dan digantung pada sebuah benang. Dengan mengabaikan elongasi dari benang tersebut, carilah model matematika dari pendulum, dan carilah nilai frekuensi naturalnya ketika theta hampir mendekati 0 atau sangat kecil. Dan diasumsikan tidak ada gesekan. Bentar. Saya coba gambar ulang. Nah, komponen Mg ini bisa kita ubah menjadi komponen tangensial dan normal. Ke sini dan ke sini. Yang tangensial itu tegak lurus dengan benangnya, kalau yang normal itu searah dengan benangnya. Nah, komponen tangensialnya itu Mg sin theta. Karena tetanya di sini, ini kita jadi Mg sin. Yang di sini jadi Mg cos theta. Nah, kemudian karena yang komponen tangensial ini arahnya berlawanan dengan arah springnya, maka ini ada negatifnya, tanda negatifnya. Sehingga persamaannya menjadi berikut, yaitu J theta double dot sama dengan min MGL sin theta. Karena J merupakan inersia, yaitu rumusnya M dikalikan dengan L kuadrat, maka dapat ditulis sebagai berikut. Ini MGL sin theta-nya kita ubah ke sana. Kemudian jadi berikut. Nah, karena tadi kita mengasumsikannya sudut yang tetanya sangat kecil, maka kita bisa asumsikan sin theta sama dengan theta. Maka sin tetanya kita hapus saja jadi theta double dot ditambah G per L theta sama dengan 0. Nah, untuk kalau biasanya pada spring translasional,
Kenapa perlu diasumsikan sudut tetanya sangat kecil? Ada ide? Kenapa kok? Ini sering sekali lah nanti di buku-buku. Diasumsikan sudut teta sangat kecil, sehingga sin teta sama dengan teta. Kenapa kok harus dibuat seperti itu? Apa pentingnya? Izin menjawab, Pak. Ya. Biasanya karena pada kenyataannya perubahan tentang puntir sendiri itu perubahannya sangat kecil. Kalaupun tidak kecil, itu tetap biasanya asumsi ya. Ini lagi-lagi asumsi. Asumsi dalam persamaan itu dibuat begitu. Pertanyaannya tuh, kenapa kok menjadi penting sekali membuat asumsi seperti ini? Kenapa nggak dibiarkan aja sin teta? Ada yang kepikiran nggak? Apa pentingnya? Ini balik ke apa yang kita bahas di pertemuan pertama ya, bahwa di buku ini kita bekerja pada linear time invariant system. Kalau dibiarkan sin theta itu sebagai sin theta, ya, maka sistem tidak akan menjadi linear. Kenapa? Karena kalau saya punya fungsi ya, kalau misalkan f theta itu sama dengan sin theta, kalau Anda buat kurvanya nih, nanti kan dia jadinya begini ya. Ini jelas nggak linear ini. Tapi kalau disederhanakan, karena dia bekerja hanya pada theta yang kecil ya, dan anyway theta kecil di sini itu dalam satuan radian ya. Kalau tetanya diasumsikan kecil sekali ya, maka f theta itu bisa didekati dengan theta. Kalau f theta sama dengan theta, maka dia jadi linear. Dengan catatan ya, nilai tetanya di sini kecil. Anggaplah ini hanya valid pada daerah yang kecil di sini. Nah, jadi ini asumsi. Kalau sin theta dianggap theta, maka dia bisa dianggap linear. Kalau dia masih dianggap linear, maka syarat bahwa dia linear time invariant itu terpenuhi. Supaya apa? Supaya mudah. Bisa kalau dibiarkan sin theta apa jadi masalah? Ya bisa juga, tapi jadi lebih sulit menyelesaikannya. Ini nggak akan terjadi nih. Ya. Penyederhanaan seperti ini tidak akan terjadi. Karena dia lebih kompleks persamaan. Ya. Lanjut. Oke, Pak. Biasanya kan kita pada sebuah spring translasional, kita bisa menulis persamaannya sebagai berikut. Mx double dot ditambah, kalau misalnya tidak ada damper, ditambah dengan Kx sama dengan 0. Kalau misalnya kita bagi M semua, menjadi menjadi X double dot ditambah K per M X sama dengan 0. Nah, K per M ini sendiri merupakan frekuensi natural kuadrat ketika pada spring translasional. Nah, sama seperti pada spring translasional, pada pendulum tersebut, X double dotnya kita ubah jadi theta double dot, dan X-nya menjadi theta, K per M-nya menjadi GL, sehingga ini juga merupakan frekuensi natural kuadrat. Jadi frekuensi naturalnya adalah sebagai berikut, yaitu akar G per L. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai chapter 4.
Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 4 yang berisi mengenai transfer function approach to modeling dynamic system. Untuk subbab 4.1 akan mengenai introduction, lalu subbab 4.2 mengenai block diagram, lalu untuk subbab 4.3 mengenai partial fraction expansion with MATLAB, dan untuk subbab 4.4 mengenai transient response analysis with MATLAB. Selanjutnya, oke, di 4.1 ini kita akan mempelajari mengenai introduction, mengenai transfer function. Apa sih yang dimaksud dengan transfer function itu sendiri? Transfer function dari sistem persamaan diferensial linear varian waktu didefinisikan sebagai perbandingan dari output transformasi Laplace yang berfungsi sebagai fungsi respon terhadap input transformasi Laplace yang berfungsi sebagai fungsi penggerak, dengan kita asumsikan bahwa ketika awal kondisinya itu berada di titik nol. Berdasarkan pertimbangan sistem linear varian waktu tersebut, maka kita dapat definisikan persamaan diferensialnya dengan persamaan berikut ini, yaitu B0x ditambah B1x hingga BM-1x double dot ditambah BMX dengan catatan M itu lebih besar dari sama dengan M, di mana Y itu merupakan keluaran sistem dan X itu merupakan masukan dari sistem tersebut. Oleh karena itu, transfer function itu perbandingan dari nilai output transformasi Laplace dibandingkan dengan nilai input dari transformasi Laplace ketika keadaan awalnya itu sama dengan 0. Dengan rumus sama dengan transfer function atau dinotasikan dengan GS sama dengan inverse transformasi Laplace dari nilai outputnya dibagi transformasi Laplace dari nilai inputnya, dengan YS sama dengan B0S pangkat M ditambah B1S pangkat M-1 hingga BM-1S ditambah BM. Selanjutnya, dengan menggunakan konsep transformasi function ini, maka sistem dinamika itu dapat dipresentasikan dengan menggunakan persamaan aljabar dalam S. Jika pangkat tertinggi dari S dalam fungsi itu sebagai penyebut sama dengan N, maka sistem tersebut dapat kita sebut dengan sistem order NTH. Lalu ada juga impulse response function. Transfer function dari sistem linear dan varian waktu dapat kita tuliskan dengan GS sama dengan YS dibagi dengan XS, di mana XS adalah input dari transformasi Laplace dan YS itu adalah output dari transformasi Laplace, sehingga kita dapat asumsikan bahwa dalam keadaan awal itu sama dengan 0. Oleh karena itu, output dari transformasi Laplace dapat kita tuliskan dalam bentuk GS dan XS, yaitu YS ini merupakan output dari transformasi Laplace tersebut, maka kita dapat tuliskan dengan rumus yaitu GS dikali XS. Dari persamaan ini kita mendapatkan persamaan ini. Lalu sistem keluaran terhadap sistem masukan impuls ketika kondisi awal itu kan nilainya itu kan tadi sama dengan 0. Tetapi karena dalam adanya transformasi Laplace ini, maka nilai impuls unitnya itu sama dengan 1. Dengan XS sama dengan 1. Oleh karena itu, sistem keluaran dari transformasi Laplace itu dapat kita tulis juga dengan rumus YS sama dengan GS. Selanjutnya, oke, inverse dari output transformasi Laplace dari persamaan di atas, maka akan menghasilkan suatu respon impuls dari sistem. Maka kita dapat menuliskan inverse transformasi Laplace dari GS, yaitu transformasi Laplace dari GS itu sama dengan GT. Dari persamaan di atas, maka akibat dari kita sebut dengan impuls dari persamaan di atas itu kita bisa sebut dengan impuls responsive function, atau biasa kita sebut juga dengan Wagening function dalam suatu sistem. Oleh karena itu, impuls response function atau GT dengan demikian adalah suatu respon dari sistem linear terhadap input unit impuls ketika kondisi awalnya itu dianggap sebagai 0. Lalu transformasi Laplace dari GT memberikan suatu transfer function. Oleh karena itu, transfer function dan impulse response function dari fungsi sistem linear, sistem varian waktu berisi informasi yang sama dengan dinamika suatu sistem. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk memperoleh suatu informasi yang lengkap mengenai karakteristik suatu dinamis dari input impuls dengan mengukur responnya. Next. Lalu, di 4.2 ini kita akan mempelajari mengenai diagram blok. Untuk diagram blok sistem dinamis.
Diagram blok sistem dinamis itu adalah suatu representasi bergambar dari fungsi yang dilakukan oleh setiap komponen sistem dan aliran sinyal yang berada di dalam sistem. Diagram blok ini memiliki keuntungan, yaitu dapat menunjukkan aliran sinyal dari sistem yang sebenarnya dengan lebih realistis. Dalam diagram blok ini, semua variabel sistem itu dihubungkan antara satu dengan yang lainnya melalui suatu blok fungsional. Blok fungsional ataupun blok sederhana adalah suatu simbol untuk melakukan operasi matematika pada sinyal input untuk diteruskan menjadi sinyal output. Untuk menunjukkan suatu arah aliran sinyal, kita dapat menggunakan fungsi alih komponen yang dihubungkan dengan panah. Oleh karena itu, diagram blok dari suatu sistem dinamis itu dapat digunakan untuk menunjukkan suatu properti unilateral. Selanjutnya, oke, di gambar 4.2 ini merupakan elemen dari diagram blok. Gambar di atas ini menunjukkan mengenai elemen yang terdapat dalam diagram blok. Lalu panah ini tuh mengarah ke blok yang menunjukkan input ke blok. Panah yang depan ini menunjukkan input ke blok, sedangkan kalau panah yang kedua ini berarti menunjukkan bahwa output dari blok tersebut. Panah itu dapat kita anggapkan sebagai sinyal. Oleh karena itu, dimensi keluaran sinyal dari suatu blok itu merupakan dimensi dari sinyal masukan yang dikalikan dengan transfer function atau yang kita simbolkan dengan GS yang terdapat dalam blok. Keuntungan dari diagram blok ini tuh mudah dalam proses pengecekannya. Diagram blok ini tuh berisi mengenai informasi tentang perilaku dinamis, tetapi fungsi transfernya itu tidak dapat menyatakan informasi apapun mengenai konstruksi fisik dari sistem, sehingga menyebabkan banyak sistem yang berbeda dan tidak terkait dapat diwakilkan oleh diagram blok yang sama. Oke, lalu gambar di atas ini, gambar 3 itu mengenai summing point. Gambar di atas itu menunjukkan mengenai lingkaran dengan tanda silang. Ini tanda silang plus dan minus, yang artinya menunjukkan arti simbol tersebut menunjukkan operasi penjumlahan. Tanda plus ataupun min di setiap panah itu menunjukkan bahwa apakah sinyal terkait itu akan ditambahkan atau akan dikurangi. Penting diingat jika sinyal yang akan ditambahkan atau dikurangkan itu harus memiliki dimensi yang sama dan juga memiliki satuan yang sama. Branch point ataupun titik cabang adalah titik yang berasal dari sinyal suatu blok yang berjalan bersamaan ke blok lain atau suatu sinyal dari titik penjumlahan. Oke, terus gambar 4.4 ini merupakan suatu gambar mengenai diagram blok dari sistem loop tertutup. Gambar di atas adalah gambar dari suatu diagram blok dari sistem loop tertutup. Untuk CS ini dapat kita umpamakan sebagai kembali ke titik penjumlahan. Dengan kita bandingkan dengan nilai RS-nya yang merupakan nilai masukannya. Sifat dari loop tertutup ini dari suatu sistem itu sudah ditunjukkan dengan jelas dalam gambar. Output CS dari blok tersebut dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan transformation function atau GS dengan nilai input dari blok ataupun ES. Selanjutnya, lalu gambar 4.5 ini mengenai diagram blok pada sistem tertutup dengan feedback elemen, yang artinya yaitu setiap sistem linear itu dapat diwakili oleh suatu diagram blok yang terdiri dari blok, titik penjumlahan, dan juga titik cabang. Ketika output diumpankan kembali ke dalam titik penjumlahan untuk dibandingkan dengan nilai input, maka kita tuh perlu untuk mengubah sinyal output menjadi sinyal input. Konferensi ini tuh dilakukan oleh elemen umpan balik yang punya sebagai transfer yang ditunjukkan oleh HS. Jadi HS ini tuh dapat berfungsi untuk mengubah sinyal output menjadi sinyal input. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar di atas, maka fungsi penting lainnya dari elemen umpan balik adalah untuk memodifikasi dan untuk membandingkan suatu sinyal output sebelum berubah menjadi sinyal input. Pada gambar 4.5 di atas itu ditunjukkan suatu sinyal umpan balik yang diumpankan kembali ke titik penjumlahan untuk dibandingkan dengan input yang dapat dinotasikan dengan rumus yaitu BS ini sama dengan HS dikalikan dengan CS. Next. Oke, lalu di subbab 4.3 ini kita akan belajar mengenai partial fraction expansion with MATLAB. Bagian MATLAB ini di skip aja dulu karena kita akan bahas soal MATLAB nanti di minggu ke-6 ya. Minggu ke-7, sorry.
Minggu ke-7 nanti kita akan bahas MATLAB. Jadi bagian ini di skip aja dulu, nanti kita bahas lagi kemudian. Coba balik ke yang sebelumnya. Nah, bagian sini. Oke. Jadi ini yang seperti gambar di atas ini, diagram ini ya. Ini adalah apa yang disebut sebagai diagram blok. Diagram blok itu punya elemen terkecilnya itu adalah sebuah blok seperti ini. Panah penting ya, karena ini menunjukkan mana yang input dan mana yang output. Sebuah elemen blok seperti ini ya, itu disebut sebagai transfer function. Di buku yang terjemahan bahasa Indonesia, jadi kalau ada buku-buku seperti ini yang berbahasa Indonesia, kadang diterjemahkan sebagai fungsi alih. Fungsi alih atau fungsi transfer. Fungsi transfer. Definisinya sebuah transfer function atau fungsi alih atau fungsi transfer itu adalah menunjukkan sebuah fungsi, ya di sini disebut sebagai GS misalnya. GS ini adalah sebuah fungsi yang menunjukkan karakter sistem. Jadi kalau misalkan tadi ya, contoh sebelumnya misalkan saya punya spring seperti ini, damper, kemudian ada massa. Ini kan adalah sebuah sistem. Punya spring dengan nilai tertentu, punya damper dengan nilai tertentu, punya massa dengan bobot tertentu gitu ya. Ini adalah sebuah sistem. Pemilihan struktur seperti ini, pemilihan nilai K tertentu, C tertentu, dan M tertentu akan menghasilkan karakter dari sebuah sistem. Namanya karakter itu intrinsik ya. Karakter itu intrinsik. Jadi sifat alamiah yang dimiliki. Tapi belum tentu menunjukkan respon atau perilaku. Ya, Anda bisa bayangkan kalau orang ya, misalkan setiap orang tuh punya karakter dasar. Karakternya tegas, karakternya itu misalkan sensitif gitu ya. Atau mudah tersentuh misalnya. Tapi karakter itu belum tentu menunjukkan perilaku, karena perilaku sebuah sistem itu sangat bergantung juga dengan inputnya. Jadi sebuah sistem dengan karakter seperti ini akan berperilaku seperti apa, menghasilkan luaran seperti apa, itu juga tergantung inputnya. Kalau Anda orangnya tegas, ya bukan berarti selalu marah-marah kan. Orang tegas itu mungkin dia akan terlihat marah ketika dihadapkan pada situasi tertentu. Atau orangnya sensitif, nggak berarti tiap hari nangis, dulu kan nggak. Dia akan nangis kalau misalkan dihadapkan pada situasi tertentu. Tapi dia juga bisa jadi marah ketika situasi yang sama juga. Sistem juga seperti itu ya. Ini sistem seperti ini ya. Dia akan berperilaku seperti apa? Nah, jenis-jenis perilaku kemarin kita udah sempat bahas beberapa ya. Apakah dia osilasi, ya. Apakah dia kemudian osilasi teredam, ya. Gitu. Saya pengen tunjukkan satu ilustrasi contoh. Ya. Saya ingin tunjukkan contoh. Bisa dilihat screen saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini saya ambil dari salah satu website aja lah yang punya
animasi seperti ini. Ini contoh misalkan kalau saya punya mesh spring damper, cuman dampernya nggak ditunjukin gambar, cuman kita bisa tulis. Tadi saya sebut contoh misalkan saya punya sebuah spring yang konstanta redamannya saya nolkan. Saya nolkan, artinya saya nggak beri konstanta redaman sama sekali. Maka yang terjadi adalah dia akan berosilasi terus-menerus. Ya. Dia akan berosilasi terus-menerus. Apa saja? Oh ya. Dia akan berosilasi terus-menerus. Nah, seperti ini. Amplitudo tidak berkurang. Dia akan berjalan terus seperti ini. Kenapa dia tidak berhenti? Ya, karena nggak ada damping ya. Ini spring ideal ya. Di dunia ini nggak ada spring yang seperti ini. Tapi secara matematis kalau kita sebut bahwa gaya spring itu adalah F sama dengan Kx, ya, yang terjadi adalah seperti ini. Dia baru akan berhenti ya kalau ada gaya eksternal ya yang menghentikan. Tapi kalau misalkan saya punya elemen damping ya, katakan saya letakkan dampingnya 1 gitu ya. Saya beri awalan begitu. Nah, Anda bisa lihat ya bahwa dia spring teredam ya, artinya dia berosilasi tapi pada suatu ketika dia akan berhenti ya berosilasi. Kenapa? Karena energinya didisipasikan oleh damper. Kalau misalkan konstanta dampingnya saya perbesar, 10 misalnya. Sama, saya beri awalan. Dia semakin cepat ya menuju ke titik 0. Kalau saya perbesar lagi 20, maka bahkan dia tidak sempat berosilasi. Gitu. Jadi kombinasi antara spring dan damper tadi akan menghasilkan karakter yang berbeda-beda. Tapi karakter tadi belum tentu menunjukkan perilakunya. Perilakunya seperti apa ya, tergantung inputnya. Kebetulan inputnya dari tadi saya kasihnya hanya seperti ini aja. Nah, dia perilakunya seperti inilah dia. Tapi kalau misalkan saya gerakan seperti ini ya, nah, ini kan sangat bisa saya beri input seperti ini. Namanya sistem bisa saya ganggu dengan apa saja. Tidak selalu dilepas begini kan. Jadi sebuah transfer function itu akan menunjukkan perilaku. Ya, baik lagi, transfer function. Ya, ini adalah sebuah diagram blok. Kalau ada diagram blok, kemudian ada satu blok dia punya fungsi di tengah, ya, maka ini disebut sebagai fungsi transfer atau fungsi alih. Ini adalah input, ini adalah output. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa kalau misalkan saya punya sebuah fungsi alih misalkan HS per atau HS itu sama dengan misalkan output ya dibagi input sama dengan misalkan 1 per S kuadrat plus 3S plus 2 misalnya. Maka ini adalah yang disebut sebagai transfer function. Bagaimanakah outputnya ya akan menjadi ya? Bagaimanakah
solusi dari persamaan ini? Ya tergantung inputnya. Inputnya misalkan berupa impuls. Kalau inputnya berupa impuls, maka OS-nya adalah sama dengan 1 per S kuadrat plus 3S plus 2 dikali IS. Kalau impuls itu apa? Transfer function-nya. Transfer function-nya. Fungsi Laplace-nya. Masih ingat? Ada yang masih ingat? 1, Pak. 1 ya. Maka ini adalah 1. Maka ini adalah 1 per S kuadrat plus 3S plus 2. Ini adalah OS. Bagaimana OT-nya? Ya, kita bisa pecah jadi 2. Ya. Ini kita faktorkan. Yang ini adalah S plus 2, S plus 1. Maka ini dengan partial fraction expansion, saya bisa pisah menjadi S plus 2 plus S plus 1. Yang ini adalah A1, yang ini A2. Maka yang ini nanti kalau saya inversekan ya, OT-nya pasti jadi A1 dikali E pangkat min 2T plus A2 E pangkat min T. Ini adalah fungsi. Tapi bagaimana kalau misalkan inputnya bukan impuls, step misalnya. Kalau step apa? Fungsi Laplace-nya step. Kalau step, ada yang ingat step? Fungsi Laplace-nya step. Ayo, jangan lupa. Super S, Pak. Super S ya. Super S. Maka ini tidak lagi seperti ini ya, ini kali super S. Maka nanti di sini adalah S dikali S plus 2, S plus 1. Maka di sini nanti akan ada OT-nya menjadi A1 E pangkat minus 2T plus A2 E pangkat minus T plus super S. Super S adalah nanti di sini A3. Bentuk kurvanya pasti beda-beda ya, antara kurva yang pertama dengan yang kedua. Jadi ini adalah bentuk yang memudahkan. Jadi fungsi transfer itu salah satu metode yang dipakai untuk menganalisis sistem-sistem dinamik. Ini salah satu metode saja. Ada metode yang lain namanya state space. Ada metode yang lain juga namanya signal flow gitu. Tapi ini salah satu yang paling basic yang digunakan. Nah, kalau sudah jadi diagram blok itu bisa dikombinasi. Ya. Karena ini input, ini output. Katakan ini adalah GS. Kalau saya punya diagram blok yang lain, di sebelahnya, ini HS, maka ini juga punya input, ini juga punya output. Ya. Kalau katakan ini input 1, output 1, ini input 2, output 2, maka di sini input 2 sama dengan output 1. Sehingga kalau saya pengen dapat O2S dibagi I1S, artinya bagaimanakah output 2 akibat perubahan pada input 1, bisa dinyatakan dengan GS dikali HS. Ini sifat perkalian pada diagram blok. Ada beberapa sifat-sifat lain ya, kalau misalkan ada summing point tadi, ya. Ada plus-plus, ya. Atau plus-minus, ya. Apa yang akan terjadi, termasuk kalau bentuknya tadi closed loop ya. Saya punya GS, saya punya HS di sini, dan kemudian dia kembali ya lewat belakang seperti ini. Ini adalah bentuk yang paling perlu Anda kuasai
dalam penyederhanaan diagram blok. Karena apa? Karena ini adalah bentuk dasar dari sistem kendali. Jadi tolong dilatih, di buku ada beberapa latihan bagaimana menyederhanakan diagram blok, termasuk diagram blok yang melibatkan feedback, ya, negatif feedback closed loop seperti ini. Saya rasa cukup ya untuk hari ini, sudah lewat juga waktunya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sekali lagi perlu dilatih bab pemodelan dan bab transfer function termasuk diagram blok, karena ini mendasar sekali. Berikutnya kita akan sering sekali pakai ini dalam bentuk yang sudah lanjut ya, jadi tidak kembali ke dasar. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup buat hari ini. Semoga bermanfaat. Tugas berikutnya akan segera saya upload via Google Classroom. Belajar terus, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.